Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mukhtar Yusuf Jamjami, NIM 2030202198, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 6. Di sini saya akan menjelaskan materi judul Al-Fatihah, Al-Falaq, Al-Kafirun, Al-Ma'un. Isi kandungan surat Al-Fatihah satu ini mengandung 3 tauhid. Yang pertama tauhid rububiyah, pengesahan dalam perbuatan Allah diambil dari ayat Rabbil Alamin, berarti Allah adalah Rabb satu-satunya yang mengatur jagat raya ini. B. Tauhid ulumiyah, pengesahan ibadah hanya untuk Allah, diambil dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti kita hanya beribadah dan meminta tolong kepada Allah. Tauhid asma wa sifat, yakni pengesahan Allah yang satu-satunya yang memiliki nama dan sifat yang sempurna tanpa melakukan takhil, menolak sifat Allah. 2. Surat ini menetapkan adanya kenabian pada ayat Ihdinas siratal mustaqim, tunjukinlah kami ke jalan yang lurus, karena hal tersebut tidak akan bisa tercapai tanpa adanya Rasul yang diutus. 3. Adanya penetapan balasan terhadap amalan yang dikerjakan seperti yang tertera dalam ayat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Balasan tersebut tentu berlaku adil. Makna ad-din adalah memberikan balasan yang adil. Surah ini menetapkan adanya takdir dan seorang hamba itu pelaku sebenarnya, tidak seperti yang diyakini Qadariyah yang menolak tadi dan Jabariyah menyatakan manusia dipaksa oleh takdir. Perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surat Al-Fatihah dalam terjemah makna Al-Quran bahasa Indonesia dari wakaf pelayan dua tanah suci Raja Salman bin Abdul Aziz Al-Su'ud dijelaskan bahwa surah Al-Fatihah mengandung beberapa unsur pokok yang mencerminkan seluruh isi Al-Quran. Pertama, keimanan. Kedua, hukum-hukum. Ketiga, kisah para nabi dan orang terdahulu yang menentang Allah. 2. Surah Al-Falaq. Isi kandungan surah Al-Falaq. Berikut ini kandungan surah Al-Falaq yang diambil dari sejumlah tafsir. Yang pertama, surah Al-Falaq mengandung istighatsah, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluk. Dalam memohon perlindungan dalam surat Al-Falaq ini Allah disebut sifatnya Rabbul Falaq, yakni Tuhannya pagi atau subuh dan Tuhan seluruh makhluk, sebagaimana Allah bisa membela kegelapan malam dengan terang pagi. 3. Surat Al-Falaq juga mengandung istihadzah kepada Allah, kejahatan syiar di waktu malam, kejahatan sihir dan kejahatan orang-orang yang hasad. Tiganya memerlukan perhatian khusus sehingga disebut lebih rinci. Dalam surat Al-Falaq ini terdapat dalil sihir itu ada, dan karenanya manusia harus berlindung kepada Allah dan selain Allah. Perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surat Al-Falaq. 1. Selalu berdoa memohon perlindungan Allah. 2. Hanya berdoa dan berhadap kepada Allah. 3. Menjauhi perilaku dengki kepada orang lain. 4. Menjauhi perbuatan yang berkaitan dengan hal-hal berbau sihir. 3. Surah Al-Kafirun. Isi kandungan surah Al-Kafirun. 1. Menolak tegas adanya kaum kafir Quraisy untuk menyembah berhala wal sesat dan dengan tujuan apapun. 2. Menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslim dan orang-orang selain mereka. 3. Menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. 4. Menegaskan bahwa Rasulullah tidak akan menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kapanpun. 5. Mengajarkan toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Hadis yang berkaitan dengan surah Al-Kafirun. Pertama, surah Al-Kafirun adalah surah yang ditakuti oleh iblis. Kedua, jika seorang muslim rutin membaca surah Al-Kafirun terutama saat sebelum tidur, maka dirinya akan terbebas dari kemusyrikan. Perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah Al-Kafirun. 1. Seyakin-yakinnya bahwa Islam adalah agama yang lurus serta tidak melakukan penyembahan kepada selain Allah. 2. Meninggalkan perilaku-perilaku yang mendekatkan
kita kesirikan. 3. Saling menghormati antar umat beragama. 4. Tidak melakukan pemaksaan kepada orang lain untuk memeluk agama tertentu. 5. Tetap berbuat baik terhadap umat Islam. Surah Al-Ma'un. Isi kandungan surah Al-Ma'un: 1. Suka menghardik anak yatim. 2. Orang yang lalai dalam sholatnya. 4. Orang yang salatnya ria. 5. Orang yang enggan memberi bantuan dengan barang yang berguna. Hadis yang berkaitan dengan surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un memiliki banyak keutamaan. Surah ini menjadi peringatan bagi umat muslim agar berbuat baik kepada anak yatim dan orang yang tidak mampu. Hadis ini juga menyebutkan umat Islam akan mendapatkan hadiah yang berupa surga bagi yang memelihara anak yatim dan orang miskin. Perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap surah Al-Ma'un: 1. Mencintai dan menyayangi anak yatim. 2. Menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. 3. Ditegakkan dan dilakukan tepat waktu. 4. Menghindari jauhi perilaku yang perbuatan ria. 5. Untuk memberi bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Makalah yang kedua, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Kausar, Al-Fil, At-Tin. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Isi kandungan surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas merupakan salah satu surat yang diturunkan di kota Mekah. Maka surat ini dalam Al-Quran disebut juga surat Makkiyah. Surat Al-Ikhlas adalah surat yang ke-112 terdiri 4 ayat. Surah ini memiliki arti memurnikan keesaan Allah. Surat Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah serta menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah. Surat Al-Ikhlas menegaskan keesaan Allah, sifatnya yang ahad, tidak ada sesuatu selain Allah dan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, dan tidak ada hakikat kecuali hakikat Allah, dan tidak ada wujud yang hakikat kecuali wujud Allah. Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Isi kandungan surat Al-Kausar. Surat Al-Kausar merupakan surat yang ke-118 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 3 ayat yang termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surah Makkiyah turun selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari, dimulai pada 17 Ramadan. Kata Al-Kausar sendiri berarti nikmat yang banyak dan diambil dari ayat pertama surat ini, artinya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala berupa telaga Al-Kausar bagi orang-orang yang penghuni surga. Isi kandungan yang terdapat di dalam surah Al-Kausar adalah Allah yang telah memberikan manusia nikmat yang banyak. Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu mendirikan sholat, dan Allah memerintahkan umat Islam untuk berkurban. Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Isi kandungan surat Al-Fil. Surat Al-Fil dengan tulisan Arab dan surat yang ke-105 dalam Al-Quran, dan di artikel ini dicantumkan dengan isi kandungan dan terjemahan Indonesia. Untuk diketahui, surat Al-Fil terdiri atas 5 ayat golongan surat Al-Makkiyah karena turun di Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Isi kandungan surat Al-Fil menceritakan tentang pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha yang berniat akan menghancurkan Ka'bah, namun hal itu tidak dapat terjadi karena dihalangi oleh burung yang dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa batu yang panas. At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun khairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Isi kandungan surat At-Tin. Surat At-Tin merupakan salah satu surat pendek dalam Al-Quran yang memiliki 8 ayat, terdiri dari 34 kata dan 162 huruf. Surat At-Tin termasuk dalam surat Al-Makkiyah. Nama surat At-Tin terdiri dari pertama yang kata At-Tin artinya buah tin.
dapat ditumbuh di wilayah Asia, Afrika hingga Eropa. Surat At-Tin memiliki makna yang direfleksi diri untuk kehidupan umat Islam karena mengandung peringatan yang ditunjukkan kepada seluruh manusia dan diturunkan setelah surat Al-Buruj. Makalah yang ketiga, surat Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33, An-Nisa ayat 8. Isi kandungan surat Al-Mujadilah ayat 11. 1. Surat Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan adab menghadiri majelis, khususnya majelis ilmu, yakni berlapang-lapang dan memberikan kelapangan kepada orang yang lain agar bisa duduk di majelis itu. 2. Di antara adab menghadiri majelis Rasulullah adalah menaati beliau, termasuk ketika beliau memerintahkan untuk berdiri dan pindah tempat duduk. 3. Pemimpin majelis boleh memimpin seorang untuk pindah guna memberikan tempat kepada orang yang dimuliakan. 4. Allah akan memberikan kelapangan untuk orang yang berlapang-lapang di majelis. 5. Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat baik di dunia maupun di akhirat. Sikap yang mencerminkan surat Al-Mujadilah ayat 11. 1. Penuh semangat dalam menuntut ilmu agama dan ilmu umum. 2. Mempermudah segala urusan manusia seperti mempermudahnya dalam menuntut ilmu. 3. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. 4. Menjalankan kewajiban guna memberikan hak-hak orang lain. 5. Melakukan segala perbuatan berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ar-Rahman ayat 33. Isi kandungan surat Ar-Rahman ayat 33. 1. Surat Ar-Rahman ayat 33 mengingatkan jin dan manusia akan nikmatnya, di antaranya Allah mempersilahkan jika mereka sanggup bus atau melintas langit. 2. Di dunia ini jin dan manusia tidak akan bisa lari dari takdir Allah dan tidak bisa lari dari kekuasaannya. 3. Di akhirat nanti jin dan manusia tidak bisa lari dari pertanggungjawaban atas amal-amalan dunia. 4. Manusia bisa menjelajah ruang angkasa dengan sultan, kekuatan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. 5. Ayat ini memotivasi manusia untuk mengembangkan ilmu dan teknologi agar bisa menjelajah ruang angkasa dan seterusnya. Perilaku yang mencerminkan surat Ar-Rahman ayat 33. 1. Gemar mencari ilmu. 2. Senantiasa mencari jawaban akan keagungan alam semesta yang telah diciptakan Allah. 3. Senantiasa gali ilmu pengetahuan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. 4. Tidak pernah merasa sombong atas ilmu yang ia miliki. 5. Selalu menyadarkan ilmu yang dimiliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 8. Isi kandungan surat An-Nisa ayat 8. Islam mengajarkan kasih sayang, menyambung silaturahmi dan menolong sesama. Ayat ini memberikan bagian atau sedekah kepada kerabat yang bukan ahli waris. Sebenarnya pemberian tersebut adalah sekedarnya, tidak seperti warisan yang jumlahnya sangat banyak berdasarkan ketentuan warisan. Ayat ini memberikan untuk bertutur kata yang baik kepada siapa saja. Perilaku yang mencerminkan surat An-Nisa: menyedekahkan sebagian harta, meluangkan waktu untuk membahagiakan kerabat, yatim piatu, ataupun yang kurang mampu, bertutur kata yang baik. Surat An-Nisa ayat 146. Isi kandungan surat An-Nisa ayat 146. 1. Ayat tersebut memberitakan manusia agar bertaubat. 2. Merupakan anjuran agar umat manusia melakukan ibadah ikhlas atas nama Allah. Seruan agar manusia selalu menjalankan perintah agama Allah. Perilaku yang mencerminkan surat An-Nisa ayat 146. 1. Gemar melakukan perbuatan terpuji, ikhlas dalam melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah, tidak mengharap pujian maupun sanjungan dari Allah. 4. Selalu berbaik hati dalam melakukan tindakan maupun tingkah laku. 5. Tidak pernah membeda-bedakan antara amalan besar maupun amalan kecil. Makalah yang keempat, surat Al-Baqarah ayat 193, Ali Imran ayat 134, dan Al-Nafal ayat 27, Al-Haq ayat 13. Surat Al-Baqarah termasuk surat Madinah. Ia diturunkan di Madinah, surat terpanjang dalam Al-Quran yang mengatur mazhab dan undang-undang kehidupan.
Banyak kisah di dalam, terutama kisah Bani Israel. Bahkan surat ini dinamakan Al-Baqarah karena kisah Bani Israel yang diberitakan menyembelih seekor sapi betina. Baqarah. Demikian pula ayat ini juga terkenal Madinah yang menunjukkan pentingnya sabar dan bersolat. Kandungan surat Al-Baqarah ayat 163. 1. Orang memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berminta kepadanya dan sabar dan sholat. 2. Ketika menghadap musibah atau cobaan, seorang mukmin harus bersabar dan memperbanyak sholat. 3. Sabar dan sholat adalah solusi bagi orang-orang yang beriman. Surah Ali Imran. Poin pertama, surah Ali Imran ayat 134 adalah karakter pertama orang bertakwa, yakni gemar berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Gemar berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit, berinfak baik dalam keadaan kaya atau miskin, saat banyak uang maupun di tengah keterbatasan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menjadi generasi teladan dalam hal ini. Mereka suka berinfak baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Kandungan surat Ali Imran ayat 134. 1. Surat Ali Imran ayat 134 ini menunjukkan sebagian karakter orang yang bertakwa. 2. 4. Di antara karakter orang yang bertakwa adalah gemar berinfak baik di kala maupun lapang maupun sempit. 3. Islam mengajarkan umatnya untuk gemar berinfak. Infak tidak akan mengurangi harta, justru mendatangkan keberkahan. Surah An-Nahl. Tafsiran surah An-Nahl. 1. Tafsir surah Al-Quran. Tafsir surat Al-Nahl ayat 27 menjelaskan mengenai larangan berkhianat. 2. Tafsir Jalani. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan jangan pula kalian mengkhianati amanat-amanat kalian, yang ini apa yang dipercaya kepada kalian berupa agama dan hal yang lainnya. 3. Tafsir Ibnu Katsir. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercaya kepada kalian. Kandungan surat An-Nahl ayat 27. 1. Larangan untuk mengkhianati Allah. 2. Larangan untuk mengkhianati Rasulullah. 3. Larangan untuk mengkhianati amanah yang sudah kamu pegang. Surat Al-Ahqaf ayat 3. Kandungan surat Al-Ahqaf ayat 3. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini telah dijelaskan pada surat Hamim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran mereka pada yang mereka hadapi. Mereka itulah penghuni-penghuni surga. Mereka bekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Maksudnya amal-amalan itu menyebabkan diperoleh rahmat dan kecurahan pada mereka. Makalah yang kelima, surat Al-Furqan ayat 63, Al-Isra ayat 27, An-Nahl ayat 119, dan Al-Maidah ayat 90 dan 91. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Isi kandungan surat Al-Furqan ayat 63. Di dalam surat Al-Furqan ayat 63 menjelaskan tentang ciri-ciri dari ibadur rahman atau hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Dalam surah itu telah tercantum dalam jelas bahwasanya ciri dari ibadur rahman ialah orang-orang yang ketika ia menampakkan kaki di bumi, ia berjalan dengan rendah hati dan tidak menyombongkan segala yang ia miliki. Berdasarkan penjelasan surat Al-Furqan ayat 63, buku Kun Idaur Rahman yang ditulis oleh Muhammad Farid Wajdi merangkum orang-orang yang disebut Idaur Rahman adalah atau hamba Allah yang maha pengasih. Di antaranya adalah 1. Orang yang senantiasa hidup dalam ketaatan kepada Allah. 2. Orang yang senantiasa setia pada nasib Rasulullah dan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Perilaku yang mencerminkan surat Al-Furqan ayat 63. 1. Menjadi pribadi yang rendah hati dan tawadhu. 2. Apabila ada yang berbuat jahat pada kita, maka jalan menjadi adalah bersabar dan mendoakan keselamatan mereka. 3. Mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung kebaikan pada siapapun. 4. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang penyayang terhadap sesama makhluk bumi. Quran surat Al-Isra ayat 27. Isi kandungan surat Al-Isra ayat 27, Allah menunjukkan bahwa dengan sejarah-sejarahnya bahwa mengambulkan harta atau memfoya-foya adalah pemborosan, bahwa para pemboros adalah saudara setan. Artinya jika ada orang yang memanfaatkan harta di luar batas keridhaan Allah dan mengingkari nikmatnya, maka perbuatan mereka dapat disamakan dengan perbuatan setan. Perilaku yang mencerminkan surat Al-Isra ayat 27. 1. Tidak boros dalam membelanjakan harta atau terlalu hemat dan menggunakannya. Membelanjakan sesuatu sesuai kebutuhan, tidak membuang-buang harta untuk tidak bermanfaat, selalu rajin bersedekah
dari harta yang dia miliki, rajin menabung. Quran surat An-Nahl ayat 115, isi kandungan surat An-Nahl ayat 115. Dalam surat An-Nahl ayat 115 dapat pula kita ambil kesimpulannya mengenai perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan untuk memakan makanan yang halal dari rezeki yang mereka terimanya, serta untuk mensyukuri segala nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua. Isi kandungan surat An-Nahl ayat 114. 1. Memerintahkan para hambanya untuk memakan makanan yang halal. 2. Makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi 2 kriteria ini, halal dan thayyibah, baik. Makanan yang halal dan baik merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Allah memerintahkan hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Perilaku yang mencerminkan surat An-Nahl ayat 114. 1. Makan dan minuman dari makanan yang halal. 2. Menjauhi makanan dan minuman yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. 3. Mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan dengan mengerjakan sesuai perintah Allah dan menjauhi larangannya. Quran surat Al-Maidah ayat 90-91. Isi kandungan ayat surat Al-Maidah ayat 90-91. 1. Allah memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk menjauhi perbuatan-perbuatan syaitan. 2. Minum khamar dan minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, serta mengundi nasib dalam panah merupakan salah satu perbuatan syaitan dan mendatangkan kerugian yang besar. 3. Dalam surah ini Allah jelas melarang umatnya untuk mengikuti jalan syaitan dan segala menjauhi bila telah tersesat ke dalam perbuatan buruk. 4. Orang yang mampu meninggalkan bakal menjauhi perbuatan demikian, bakal hidup dipenuhi oleh keberuntungan serta keberkahan hidupnya. Perilaku yang mencerminkan surat Al-Maidah ayat 90-91. 1. Tidak meminum minuman serta melakukan judi. 2. Tidak berkorban kepada berhala serta mengundi nasib pada anak panah. 3. Segera menjauhi jalannya setan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Aktif dalam kegiatan positif. Makalah yang ke-6, surah Al-Zumrah ayat 53, An-Najm ayat 39-42, Ali Imran ayat 159 dan Al-Hujarat ayat 13. Al-Zumrah ayat 53. Tafsir surat Al-Zumrah ayat 53. Surat Al-Zumrah ayat 53 adalah ayat tentang optimisme. Surat Al-Zumrah merupakan surat Makkiyah. Nama Al-Zumar yang berarti rombongan-rombongan diambil dari kata dapat pada ayat 71 dan 73. Surat ini ia dinamakan pula surat Al-Huruf, diambil dari kata pada ayat 20. Di kandungan surat Al-Zumrah ayat 53. 1. Allah melarang berputus asa. Betapapun banyaknya dosa, seorang tak boleh terputus asa dari rahmat Allah. 2. Ayat ini menyeru kepada harapan dan membangun sikap optimis terhadap ampunan Allah. 3. Ampunan Allah sangat luas. Allah mengampuni semua dosa asalkan pelakunya bertobat. 4. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Najm ayat 39-42. Isi kandungan surat An-Najm ayat 39-42. 1. Manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang ia amalkan, bukan apa yang diamalkan orang lain tanpa keterlibatan atau usahanya. 2. Pentingnya ikhtiar, sebab apa yang ia dapatkan berbanding lurus dengan apa yang ikhtiarkan. 3. Setiap amalan yang dia lakukan diberikan di akhirat nanti akan baik amal baik maupun amalan buruk. 4. Seorang akan mendapatkan balasan yang serupa atas apa yang ia usahakan amalkan. 5. Akhir kesudahan nanti adalah kembali kepada Allah. Surat Quran Ali Imran ayat 59. Tafsir surat Ali Imran ayat 159. 1. Lemah lembut adalah rahmat Allah. 2. Menjauhi dari sifat kasar. 3. Seni memanfaatkan dari sikap demonstrasi. 4. Tawakal menyikapi hasil musyawarah. Isi kandungan surat Ali Imran ayat 159. 1. Rasulullah memiliki sifat lemah lembut dan sifat
itu disebabkan oleh rahmat Allah. 2. Manusia menyukai pribadi yang lemah lembut, sebaliknya membenci kata-kata kasar atau sikap keras hati. 3. Rasulullah memiliki akhlak yang agung, diantaranya adalah pemaaf, sikap bermusyawarah dan tawakal. 4. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Allah hambanya yang agar memaafkan orang lain dan mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. 5. Ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka harus dilaksanakan dengan landasan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Tafsir Surat Al-Hujurat ayat 13. 1. Manusia adalah satu keturunan. 2. Prinsip dasar hubungan manusia. 3. Kemuliaan berbanding lurus dengan takwa. 4. Allah Maha Mengetahui. Kandungan Surat Al-Hujurat ayat 13. 1. Ayat ini memerintahkan manusia ayat ini memberitahukan manusia berasal dari satu keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam dan Hawa. 2. Keberagaman adalah sunatullah karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia berkembang sedemikian banyak. 3. Keberagaman bukan untuk perpecahan, belahan, dan saling mematuhi. Saya telah menjelaskan makalah pertama dan sampai makalah ke-6. Terima kasih. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.